Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas gaya bermain salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sedang ramai dibicarakan, Max Hilger, bek tengah milik FC Twente. Tapi di balik antusiasme publik terhadap kehadirannya, muncul satu kekhawatiran besar, cedera. Hilger sempat cedera saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan kini ia kembali mengalami cedera saat membela FC Twente melawan Fortuna Sittard. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah gaya bermainnya memang membuatnya rentan cedera? Yuk kita bahas lebih dalam. Max Hilger adalah gambaran ideal dari bek tengah modern, cerdas, tenang, dan punya kemampuan membangun serangan dari bawah. Ia tidak hanya fokus menghentikan lawan, tapi juga aktif dalam distribusi bola, terutama umpan-umpan vertikal ke lini tengah. Di FC Twente, Hilger dipercaya sebagai ball playing defender atau back yang bisa diandalkan untuk memulai serangan tanpa panik, bahkan ketika ditekan lawan. Ia juga tak gegabah dalam melakukan tackle, justru lebih sering mengandalkan intercept dan posisi bertahan yang sangat disiplin. Dalam banyak pertandingan, ia juga tak gegabah dalam melakukan tackle, justru lebih sering mengandalkan intercept dan posisi bertahan yang disiplin. Dalam banyak pertandingan, Hilger jarang terlihat panik. Ia tahu kapan harus menjaga posisinya, kapan harus menyapu bola, dan kapan bisa naik sedikit untuk menekan lawan di area tengah. Semua ini membuatnya terlihat lebih dewasa dalam bermain, walau usianya masih muda. Meskipun secara permainan terlihat tenang dan efisien, ada sisi lain dari gaya bermain Hilger yang patut diwaspadai, khususnya terkait potensi cedera. Pada laga melawan Australia, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Max Hilger harus ditarik keluar pada menit ke-60. Ia mengalami cedera pada bagian groin atau selangkangan, cedera yang umum terjadi akibat gerakan eksplosif dan perubahan arah mendadak. Posisinya kemudian digantikan oleh Sandy Walsh pada waktu itu. Cedera ini terjadi saat intensitas pertandingan sedang tinggi dan menjadi peringatan awal bahwa tubuh Hilger butuh adaptasi lebih terhadap atmosfer dan tempo permainan Asia. Belum sepenuhnya pulih dalam waktu panjang, Hilger kembali mengalami cedera saat memperkuat FC Twente menghadapi Fortuna Sittard. Meski belum ada konfirmasi resmi soal tingkat keparahannya, hal ini menambah catatan bahwa ia sedang dalam masa rentan secara fisik. Gaya bermain Sittard menuntut gerakan cepat, baik untuk menutup ruang, memotong umpan, maupun melakukan recovery. Gerakan-gerakan seperti ini bisa membebani otot pangkal paha dan selangkangan, terutama jika dilakukan dalam waktu intens tanpa waktu pemulihan yang cukup. Dengan posisinya sebagai pemain andalan baik di klub maupun tim nasional, risiko overall injury sangat besar bila rotasi atau pemulihan tidak dijaga. Cedera groin yang dibiarkan kambuh bisa menjadi masalah kronis. Max Hilger adalah pemain berkelas. Ia membawa standar tinggi dalam lini pertahanan, terutama dari sisi distribusi dan ketenangan. Namun dua cedera dalam waktu singkat, baik di laga internasional maupun di level klub, jadi sinyal bahwa kondisi fisiknya harus benar-benar dijaga. Groin injury bukan cedera biasa. Jika tidak ditangani serius, bisa berujung pada cedera jangka panjang yang sangat mengganggu karirnya. Maka sangat penting bagi tim medis timnas Indonesia dan FC Twente untuk menyusun program pemulihan dan penguatan otot inti secara khusus untuk Hilger.
Jika hal itu dilakukan dengan baik, Hilger tetap bisa menjadi pilar utama Garuda, bukan hanya beberapa pertandingan, tapi untuk masa depan jangka panjang timnas Indonesia. Itulah tadi ulasan lengkap tentang Mads Hilger, bek muda yang penuh harapan tapi sedang menghadapi tantangan besar berupa cedera. Menurut teman-teman, apakah langkah terbaik untuk menjaga kondisi pemain seperti Mads? Haruskah kita bersabar lebih lama demi masa depannya di timnas Indonesia? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel Irfan terus bisa menjadi tempat ngobrol bola yang seru dan tentunya sangat berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda.